Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya Ibu-ibu pada sore hari ini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul selanjutnya ya. Tapi kita akan membahas hanya sesi 11 ini, deteksi dini kekerasan terhadap anak. Jenengan pernah melihat anak-anak mengalami kekerasan? Pernah, Bu? Pernah. Contoh-contoh kekerasan itu apa saja sih, Bu? Kekerasan pada anak. Oh, pada anak. Iya, kekerasan pada anak. Bentak-bentak, terus kemudian dijewer, dicetot. Ternyata Ibu juga sudah paham ya kekerasan anak itu. Tapi itu kekerasan maksudnya kekerasan apa, Bu? Kekerasan fisik. Kekerasan fisik. Kalau dicetot, terus kemudian dijewer, dipukul, itu maksudnya kekerasan fisik. Nah, di sini ada tanda-tanda terjadi kekerasan seksual juga. Kekerasan itu ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, ya. Kalau di penelong Ibu masuk kekerasan apa mboten? Masuk kekerasan. Kenapa Bu alasannya kok enggak? Mendeliki. Dia ada anak fisiknya. Tapi misalkan saja dipelototi itu maksudnya sudah kekerasan. Kekerasan apa itu? Kekerasan psikisnya. Oh, Ya. Misalkan di tempat umum, gitu kan, makanya jenengan dibedeli, otomatis orang lain kan melihat, gitu. Dia secara tidak langsung malu kan. Nah, kalau sering seperti itu kan juga akan berpengaruh kepada psikisnya. Gitu. Sama halnya dengan mempermalukan dia di depan umum. Gitu. Itu juga besarannya sama ketika jenengan memarahi anaknya di depan teman-temannya, Bu. Misalkan anak-anaknya jenengan melakukan kesalahan, gitu ya. Terus dia langsung dimarahi di depan teman-temannya. Otomatis kan ketika ikut main lagi disurai, berdilalah oleh kan gitu ya. Nah, malu gitu, merendahkan dia. Karena gengsinya diturunkan. Itu maksudnya kekerasan ya. Kemudian kekerasan yang tidak wajar itu akan menimbulkan beberapa gejala ya. Kalau di tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual, ini yang biasanya ibu-ibu tidak begitu peka ya, karena itu kan bagian intim ya, bagian intim. Sedangkan ini yang justru saat ini sangat-sangat penting harus diperhatikan. Sangat-sangat penting harus diperhatikan. Kalau misalkan dipukul, dijewer, kemudian dipelototi, dimarahi penuh, itu kan kelihatan, dicubit kelihatan kalau lemah, kalau dimarahi anaknya nangis. Tapi kalau kekerasan seksual ini, jenengan tidak tahu anaknya, apalagi anak perempuan. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di anak-anak perempuan, tetapi juga di anak-anak laki-laki. Contoh saja di anak laki-laki itu ada yang disodomi, kemudian ada yang kasusnya Saiful Jamil dulu, kemudian juga ada kekerasan sekarang itu fetis, ya. Itu kelainan tertentu tapi mengakibatkan kepuasan terhadap orang lain. Itu korbannya tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki, gitu. Melihat bagian tubuh tertentu, tidak hanya kemaluan Bu sekarang, tapi kelainan-kelainan tersebut itu juga masuknya ke kekerasan seksual. Nah, kalau jenengan melihat tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual itu dapat dilihat dari gerakan-gerakan tidak wajar. Contohnya, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang yang melindungi tubuhnya. Misalkan, ketika ada anak-anak yang tiba-tiba minder, pernah anak dia ada ya, anaknya mungkin awalnya ceria, tapi tiba-tiba pulang sekolah atau pulang les atau beberapa hari kok ada orang minder, menutupi lehernya sampai jangan
itu juga perlu jenengan waspadai. Ini biasanya yang orang tua malah mereka, wah kok nunduk, wah kok malah koyo keong gitu kan. Orang tua juga harus melihat kenapa anak-anak kok malah seperti ini, bukan malah dimarahi. Kepala tertunduk ke dalam. Ini juga sama, ketika orang jenengan tiba-tiba sering menunduk, kemudian kalau diomongin tidak fokus tapi malah seperti menyesali sesuatu, itu juga jenengan harus lebih peka ya. Kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Saya biasanya punya kebiasaan enggak seperti ini ya. Ini. Kenapa kok anaknya seperti ini ketika duduk seperti itu? Itu gerakan-gerakan refleks ya. Gerakan-gerakan refleks yang biasa tidak dilakukan tapi dilakukan. Lutut tertekuk ke dalam. Ini lututnya dimasukkan ke dalam. Untuk melindungi apa? Melindungi bagian tubuhnya yang dilakukan kekerasan. Tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi dan lain-lain. Ya. Maksudnya lain-lain itu apa? Ada gerakan-gerakan yang tidak biasa dilakukan oleh anak-anak. Contohnya, tiba-tiba melakukannya mengangkat gitu. Terus kemudian ada hal-hal yang sensi gitu ya. Anak-anak mungkin ngomong apa kok gitu kan. Itu gerakan-gerakan refleks. Kadang kan masih melihat anak-anak yang kalau anak SD ya, anak SD itu kan ada yang pakai kaca nih, taruh di bawah kakinya, kemudian ditaruh di bawah. Nah, itu juga maksudnya pelecehan sudah ya, pelecehan juga. Nah, terus kemudian ada yang nakal, nyikapi roke koncone. Itu bukan hal yang dianggap sepele ya, karena sudah merujuk kepada perbuatan dan tindakan kekerasan seksual. Kalau jenengan misalkan melihat itu, apa yang dilakukan? Dikasih tahu. Yang dikasih tahu pelakunya apa? Ditanya pelan-pelan dulu. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu ya? Kemudian apalagi tuh selain itu? Jangan mengulangi lagi, itu tidak baik. Itu ditujukan ke pelakunya ya. Iya, pelakunya. Terus kemudian pernah nggak mengejas korban? Korbannya besok lagi kalau pakai rok itu pakai celana dalam. Ini Dikasih saran ya, pakai daleman yang aja gitu ya. Karena di masyarakat kita masih banyak yang menyalahkan korbannya, ya. Masih banyak yang menyalahkan korbannya ketika terjadi suatu perkosaan. Itu pasti kan disalahkan korbannya. Mau panjangnya dombolannya kayak ngono kok, gitu kan. Bukan malah lenjer. Malah lenjer kok paling. Bukannya malah memberikan support, tapi kita sebagai warga Indonesia masih banyak yang mengejas korbannya, sehingga korban itu malu untuk mengatakan yang sebenarnya dan pelaku berkeliaran terus menerus. Rajalnya laku karena apa? Takut kalau dijas saya lenjek, saya yang mengakibatkan terjadinya seperti itu. Bukan Bu, sekarang ini perkosaan itu banyak yang terjadi kepada anak-anak di bawah umur. Anak-anak di bawah umur itu menariknya di mana sih kalau dilihat? Kan mereka juga tidak lenjer. Iya, Polos, masih polos. Ada yang anak-anak diperkosa, 2 tahun diperkosa, 3 tahun diperkosa. Ada nenek-nenek yang diperkosa juga, gitu kan? Ada juga anak laki-laki disodomi juga. Itu kan bukan karena kelenjehan korbannya, tetapi karena memang pelakunya yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Nah, itu yang harus kita sama-sama peka ketika ada yang misalkan korban bully ataupun bully itu juga maksudnya nanti kekerasan seksual juga bisa. Ada juga yang mengatakan, Bu, mau lho kancaku nyikapi rokku gitu. Ala ora apa-apa, wong ngono wae kok. Ada yang pernah seperti itu. Ada ya. Nah, itu justru ketika panjenengan mendengar, justru langsung memberitahu,
Sapa nduk sing kaya ngono lebih dini untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual. Jangan dibiarkan. Nah, ketika memang harus koordinasi ke pihak sekolah atau orang tua yang bersangkutan harus dilakukan. Karena apa? Itu akan berlanjut terus menerus. Satu korban, dua korban, tiga korban, sampai nanti kalau dibiarkan ke ranah yang lebih parah lagi. Tuh. Kemudian gejala tidak wajarnya seperti ini ya, bisa gejala fisiknya atau gejala fisiknya mungkin Kok ketika anak-anak tersebut pulang-pulang buang air kecil kok merasa kesakitan atau ada hal-hal yang dikeluhkan. Jenengan juga harus peka itu. Ya. Bu, aku kok pipis kok sakit ya? Nah, kenapa? Mungkin kalau memang terjadi kekerasan, anak-anak akan diam. Tapi coba dekati dengan bahasa-bahasa panjenengan. Kenapa dok? Anak apa? Gitu kan. Mereka akan bercerita, nggak apa-apa, ibu nggak marah. Terus kemudian ada juga ketika jenengan melihat kalau anak-anaknya sudah remaja ya, anak-anak remaja itu juga sudah mulai mengenal lawan jenis. Boleh kalau anak-anak mengenal lawan jenis itu boleh, tetapi jangan dibiarkan sampai terjadi sesuatu. Masih banyak sekarang, apalagi saat ini anak-anak tidak sekolah, umbar-umbaran, HP-HP-an, orang tuanya tidak tahu HP, orang tuanya tidak bisa buka kuncinya, tidak tahu anaknya itu bermain dengan siapa. Namun bu, Pak Arep garap tugas, neng koncoku. Oh ya wes, mulai sore-sore ya, gitu kan. Padahal mulai sore-sore mereka bisa melakukan apa saja ketika tanpa pengawasan orang tua. Nah, di sini ketika jenengan melihat, oh mungkin masih melihat celana dalam anaknya, ini kita berbicara yang agak tabu tapi harus diedukasi ya. Orang tua juga harus melihat, oh sesekali melihat pakaian dalam anak-anaknya. Ada sesuatu hal yang berbeda tidak di situ? Kadang anak-anak sudah mulai SMP itu sudah mulai remaja awal ya, remaja awal. Mereka mencoba-coba inilah yang harus diedukasi. Jangan harus melihat ada sesuatu yang berbeda di celana dalam anak-anak. Ini apa? Jangan harus paham ya, yang lebih tua paham perbedaan antara itu punyanya sendiri dengan punyanya lawan jenis. Itu yang harus dengan kadang kala kalau pulang gede diumbar dewe, boleh memang mengajari anak menjadi sendiri, tapi kadang kalanya dengan harus sidak, kasarannya gitu nggih. Disidak. Jenengan tidak akan pernah tahu kalau anak-anak jenengan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ketahuannya nanti kalau sudah terjadi sesuatu hamil, kemudian sampai aborsi, sampai bunuh diri, jenengan tidak kenali dari awal. Tuh. Nah, sini saya akan memperlihatkan cara pencegahan kekerasan di keluarga. Yang pertama, memahami tumbuh kembang anak. Jenengan mungkin melihat tumbuh kembang anak setiap hari tapi tidak mengamati. Lha Bu arep ngamati piye lho gawean kawat esuk ngasih sore ora barbar. Kan enggak nggih. Ini perlu Bu. Tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat dari beratnya, tidak hanya dilihat dari tumbuh tingginya, tapi tumbuh kembang itu keseluruhan ya. Anak-anak ini tumbuh dengan baik di masyarakat apa tidak, tumbuh dengan baik apa tidak dengan teman-temannya, ada kendala tidak pergaulannya gitu. Kemudian menjadi pendengar yang baik, anak sebagai teman berdiskusi. Nah, masih jarang orang tua yang mau berdiskusi dengan anaknya. Contohnya, Bu, Pak cerita, Allah apa
cerita ibu ijek masak. Dengarkan sebentar. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan anak kepada kita. Mungkin mereka sudah bingung mencari hal-hal solusi di luar sana, sehingga harus cerita pada orang tuanya. Membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Ini ketika kalian dengan nolong, Bu, aku mau pergi les, Bu, aku mau main sama temen. Jenengan harus tahu lesen yang endi, karo sopo, koncone sopo, omahe ning di kafe. Nek bisa diantar, ya, karena kejadian kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di tempat-tempat umum saja, tetapi juga orang-orang yang terdekat, ya, malah orang-orang yang terdekat itu yang sangat-sangat tidak kita sangka. Ya. Dari rumah ngomong, kenapa kok ini kali? Oh iya, ibu harus kenal kok. Jangan hanya kenal. Ketahuilah kalau anak-anak yang sudah kenal itu malah, apalagi lawan jenis, ya, ada lawan jenisnya di situ. Nah, dari situ jenengan mulai melihat perkembangan anak seperti ini. Misalkan larinya sering di gitu kan. Jenengan harus waspada. Kalau ada laki-laki yang colek-colek seperti itu, langsung diingatkan. Kalau koncone kok colek-colek, gitu. Walaupun memang tujuannya jenengan mengarah ke jangan sampai melakukan kekerasan seksual. Tuh. Memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Nah, anaknya dapat apapun, nilai baik atau nilai bagus atau tetap dipuji, Bu. Tak kita nggak ngasih hadiah tapi dipuji. Sudah senang gitu ya, kita seperti semangat lagi. Tidak menghardik atau menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Misalkan nilainya jelek. Jadi harus semangat ya, kakek sekolahan. Bocah kok nilainya tak lima, ini piye. Nah, anaknya dilalai ikut ke sekolah dan berapot, langsung dimarahi di situ. Jangan, ya. Kasihan, itu akan merendahkan tadi. Sama halnya memarahi anak di depan teman-temannya. Terus tidak memberi julukan negatif pada anak. Ini masih sering dilakukan ya, walaupun tujuan kita bercanda, tapi kadang ada sensitivitas anak-anak yang tidak kita ketahui. Misalkan makanya banyak. Dot, maaf terus, gitu kan? Itu nanti jadi julukan teman-teman yang lain. Mengenali pergaulan atau teman-teman anak ini juga, kita kan harus kawal dari pergaulan teman-teman, okay? Walaupun tidak secara langsung mengikuti anak ini, karena anak-anak kalau diikuti itu tidak mau ya. Barangkali dengan sekali main gitu, aku kayak gitu, dipantau dari jauh, Bu. Atau jenengan bisa tanya ke teman-temannya, anakku itu pacar apa sih? Kalau yang sudah SMP SMA, kok orang ngerti, biasanya temannya nggak mau ngaku juga. Jenengan bisa tanya temennya atau tetangga. Biasanya tetangga itu lebih akurat ya kalau, hai anak ibu kok Maria harus digonceng-gonceng kita. Lah ngomongnya anakku kuwi koncone kok. Ya mau goncengan ngene jalan ki sampai-sampai aku. Adik, tetangga itu biasanya lebih akurat kalau memberikan informasi ya gitu. Sampai rumah jangan jangan dimarahi. Kalau dimarahi mereka akan, "Bu, kok aku langsung dimarahi apa?" Terus bisa dengan bercanda di pacar gitu. Terus kemudian apa cara apa, Bu? Ada ibu yang biar tahu enom. Nah, diajak biar anak-anak itu mau menceritakan sesungguhnya. Jadi dengan informasi yang seperti itu, jenengan akan tahu orang tuanya siapa, pergaulan anaknya dengan siapa. Ora popo biar iku yo pacaran kok. Pacaran ki ora pacaran tok, ben ilmu nek sekolah iki yo ben bareng-bareng kok lulusan ngene api, kuwi semangat. Tapi yo susah tekan dindi ya, Nduk. Ora kok Bu, ora. Nah, diberi pengarahan. Jadi tidak langsung menggenggam anak itu sampai kencang ya. Kalau misalkan kita seperti menggenggam pasir, kalau digenggam itu keluar semua. Kemudian melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah. Nah ini biasanya anak-anak itu kalau diajak beribadah kan susah ya. Bu, aku mau dolan, maghrib dolan, gitu. Padahal ibunya ngajak sholat. Gitu. Ibu, aku sholat menora, gitu. Mau aku ya wes. Jangan orang seperti itu. Jangan. Kalau misalkan mau di keluarga sudah diterapkan, ayo sholat berjamaah bareng, ayo. Anak-anak juga harus ikut. Mengikuti perkembangan informasi teknologi. Ini harus Bu sekarang. Ini harus. Jenengan
harus tahu isi HP-nya anak-anak ini apa. Neng Google. Nah, caranya di Google nggih. Dengan anakku anggere apa. Lihat historinya. Klik ke bawah lah anakku kan nonton apa iki. Kan? Kemudian foto-fotonya. Kemudian bu anakku HP-nya untuk dijual. Justru anak yang tidak boleh HP-nya dipegang oleh orang tuanya. Ada apa di situ? Sesuatu. Jenengan sebagai orang tua harus tegas memberi, karena itu kan pemberian dari panjenengan. Jenengan juga punya hak itu. Dok, nang HP iki sing numbaske sapa to? Ibu itu yo biar awakmu yo mumpuk kerahasiaan ibu lho. Lah terus sampai awake iki jerone wetenge ibu kok gitu kan. Masa ibu yo ora entuk ndeloki HP-mu. Terus Halo bu, aku sih kepo kan gitu kan, anak-anak bisa kepo. Ya ibu ya kepo, aku pengen anak ora pengen kenapa-napa kok. Nek ono sing ngancam apa piye, saiki lho akeh sing diculik saka Facebook. Bisa dikasih tahu seperti itu. Nek dolanan nang Facebook iki ojo asal di follow-follow. Lho ibu kok ngerti lah. Kan ibu ya dolanan Facebook, tapi kan ibu gawe informasi. Ibu keponi aku. Ya nggak apa-apa, bermain medsos itu boleh-boleh saja, tetapi harus melihat kegunaannya. Di media sosial itu kita tidak bisa ngerem siapa aja yang pengen follow kita, tapi kita bisa ngerem diri kita. Ya. Ada kode-kode rahasia yang di media sosial itu yang tujuannya adalah untuk pelecehan seksual, Bu. Suatu ketika nanti saya akan berikan, katanya waktunya seperti itu. Kode-kode itu, oh ini maksudnya misalkan share PIP gitu kan, misalkan picture in picture gitu kan. Itu maksudnya anak kita atau kita disuruh ngirimkan gambar kita gitu kan. Terus kemudian misalkan ada yang nyingkat please OS gitu kan, oral sex gitu. Anak-anak muda kalau sudah sekali memberikan foto yang tidak memakai busana, itu akan jadi mangsa predator, Bu. Akan jadi mangsa. Akan seterusnya lampiaskan terus. Nek kowe ora gelem ngirimi aku fotomu meneh, tak sebarno. Nah, diteror. Itu yang harus perlu diketahui oleh anak-anak. Makanya kenapa kalau anak-anak mau nge-share foto ke media sosial, itu juga harus ada kaidah-kaidahnya nggih. Ojo nge-share foto sing vulgar ya, Nduk. Nek pengen foto sing vulgar ya ojo dikirim ning Facebook. Saiki predator ataupun orang-orang yang ingin melakukan kejahatan sosial itu banyak sekali. Terus kemudian jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Nek anak yang melawan, jaga dhisik. Anak-anak kecil biasanya dikasih tahu, ini masih anak saya itu masih mengalami tantrum. Kemudian sampai ke anak-anak besar juga mau. Ketika anak sudah melawan, biarkan dulu. Maunya apa? Ketika makan, ya, makan, diomongin nang, jalukmu piye, bisa diajak ngobrol. Sak benernya apa sih sing mbok karepe kok nek diomongi ibu iki nglawan. Terus kemudian mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, suami dan istri. Bukan hanya suami saja atau istri saja, tapi ini tanggung jawab kedua belah pihak, Terus ketika istrinya bekerja, suaminya di rumah, itu istri juga ikut mengasuh anak. Tapi biasanya yang lebih dominan adalah istri. Ketika suami kerja pulang, laku anak-anak wes urusanmu. Jangan, karena tanggung jawab ini tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab ibu saja yang mengandung, tapi bapak juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada anak-anak. Tuh. Nek ada bapak-bapak yang seperti itu, diomongi, Pak, lah iki anake sing gawe wae pira to? Sing gawe mung aku dhewe kan gitu. Anak-anak ini kan anak-anak kita berdua. Mosok iya sing ngopeni aku to? Bapak tremone ngeki duit. Enggak, Pak, ini anak-anak itu kita didik bersama. Nek ada uang ya Bapak memang tanggung jawabnya menafkahi, tapi kan untuk mendidik anak-anak
bapak juga harus ikut campur. Ini ada flip chart lagi. Ini tadi yang seksual sudah ya, dan tanda-tandanya sudah. Kemudian ini tanda-tanda terjadinya kekerasan ini tanda-tanda terjadi kekerasan seksual dilihat dari gejala fisik. Yang pertama, sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB atau BAK. Itu juga ketika anaknya, Bu, saya sakit ya, tapi sudah saya jelaskan seperti itu. Okay? Kemudian cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Nah, larene ada yang dikeluhkan di bagian-bagian ini, nah juga harus ditanya. Kenapa dong mau jatuh, mau dawa, mau ono senokari kan? Terus kemudian memar di bagian tubuh atau gigi atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Misalkan ada giginya yang tiba-tiba patah. Okay. Ditanya, kenapa nang? Kenapa dok? Kok undune rompal kan? Enggak kenapa-napa kok Bu. Biasanya kan anak oh ya wes. Nah, suatu ketika jenengan harus nyari alasannya. Iki tigo dhewe apa di apakan temennya. Kemudian rasa panas dan nyeri di area genital dan rasa sakit jika disentuh. Nah, kalau yang masih anak-anak kan biasanya masih dimandiin gitu. Kadang kan Bu ini harus dipukul sakit atau Bu gitu ya. Atau ini sakit Bu, ini punggungnya sakit Bu, itu di punggungnya bagian bawah sini sakit Bu. Nah, anak-anak juga banyak yang belum tahu ya, itu apakah dia memasuk korban apa tidak. Kadang ada orang dewasa yang menggunakan itu pada anak-anak. Contohnya, misalkan dia bermain di teman-temannya yang lebih dewasa, anak-anak lebih besar, tapi anak-anak yang lebih besar ini misalkan SD. Anak-anak SD ini sudah tahu atau sudah pernah melihat hal-hal porno. Kemudian lihat adik-adiknya yang kecil mandi. Nah, itu kan kalau porno sudah meracuni pikiran ya. Adiknya kemudian diapakan. Kita nggak tahu. Padahal kita niatnya, nah wajib di jaga ya. Kita nggak tahu yang terjadi apa. Terus kemudian cara jalan yang tidak wajar atau agak mengangkang. Nah, itu juga, tapi jangan, nah ada orang pelakunya mangkang langsung gue kayak ini mesti, gitu kan? tidak semuanya seperti itu. Hanya itu kan gerakan-gerakan refleks, gitu. Ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak. Dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Dan tadi kan sudah saya jelaskan. Sesekali dengan melihat baju-baju anaknya, apakah baju dalamnya bersih apa tidak. Kalau dengan melihat tanda-tanda yang tidak baik, dengan segera melihat pakaian-pakaian dalam. Tanda-tanda gejala psikis, anak berubah ekspresi, yang awalnya ceria jadi pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Tuh aku aja ditinggalkan ya Bu. Lah aku gimana kerja? Lagi mau gitu kan. Biasanya ada anak. Nah itu juga perlu dipahami ada apa anak-anak itu kan. Kemudian menunjukkan keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya seperti pusing, sakit perut atau masalah makan. Tiba-tiba anaknya kok nek makan mual beberapa hari, kemudian pucet ya. Segera diperiksakan ya. Orang masuk angin kok belum masuk angin tenang loh gitu kan biasanya dia masuk angin tak keluarin. Nah ketika itu terjadi besoknya lagi jenengan harus peka apa dengan anak perempuan saya
ada apa dengan anak saya ini kok tiba-tiba murung, tiba-tiba pusing terus, sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau. Yang biasanya tidak pernah mengigau, biasanya anak itu akan dibawa sampai mimpi. Sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Biasanya rajin sekolah, bisa nilainya bagus-bagus, tapi ternyata mengalami penurunan nilai. Perilaku kemunduran, mengungkap ibu jari, kemunduran, kemampuan bicara, ngompol. Ini yang biasanya anak-anak balita, ya. Jadi kita kalau uang minder, terus kemudian gejala psikis pada anak usia 13 sampai 18 tahun. Ini sudah remaja, ya, remaja. Keluhan fisik yang tidak dijelaskan penyebabnya, kecemasan yang terus-menerus serta kesuburan. Pernah nggak melihat anak-anak yang tiba-tiba main HP gitu kan, apa sih bu, gitu kan? Atau ibu ki apa sih gitu. Terus ketika jenengan melihat bukunya atau apa, melihat apa sih bu, gitu. Dia gugup, dia was-was, itu juga perlu diwaspadai. Karena dari situ kemungkinan anak-anak menjadi korban seksual, entah korban seksual yang ringan sampai berat. Contoh saja pernah, misalkan yang sudah punya pacar atau bagaimana, anakku umurnya sudah pacar, tapi kok perubahan sikapnya seperti ini ya. Kemudian agresif atau sebaliknya, menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi. Ini jangan pernah melihat anak-anak SMP yang membunuh berita itu kan ternyata dia bukan karena hanya pelaku psycho, ya. Bukan karena mengidap psikopat, tapi ternyata dia menjadi korban seksual 4 orang terdekatnya. 1 pamannya, 2 teman sekelasnya, 3 orang yang ngekos di rumah ibunya, 4 itu tetangga dekatnya. Ternyata dia menjadi korban seksual, sehingga dia hamil dan tidak tahu. Itu SMP, usianya 15 tahun di Jakarta. Nah, dari situ dia tidak berani mengungkapkan, sehingga dia ketika melihat kucing, melihat apa, pengennya dibunuh sebagai bentuk kekesalannya, sebagai wujud penolakannya, sehingga ketika dia melihat anak tetangganya gemas, saya harus melampiaskan kemana, hanya dibunuhlah anak itu sebagai wujud saya nggak bisa membalas kepada siapapun, saya membalasnya ke orang-orang yang lemah terhadap saya. Merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi. Nah, ketika anak-anak yang sudah depresi, oh ternyata anak saya sudah mengalami kekerasan seksual, merasa hancur yang pertama. Kedua, terus dia bergaul kepada anak-anak yang sesama jenis, sesama nasib lah. Minum-minuman keras, ikut nafsa, kemudian nggak mau pulang. Tiba-tiba kenapa anak saya kok seperti ini? Nah, tatonan, rambutnya disemir gitu kan. Misalkan ini saya mengamati anak-anak yang rambutnya disemir, perempuan ya, yang awalnya dia maksudnya penurut, tiba-tiba anak rambutnya disemir, itu dia akan, saya sekarang sudah nakal kok gitu ya, saya sekarang sudah tidak seperti teman-teman saya yang lainnya gitu kan, saya sekarang sudah berani melakukan ini. Itu juga harus diwaspadai, jangan sampai anak-anaknya ketika bu saya zaman semiran kabeh kok, bukan, itu ada efek yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Melakukan perbuatan beresiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan nafsa, bergabung dengan geng yang tidak jelas. Anak-anak sekarang banyak kan yang jadi begal. Yang jadi begal itu kan malah justru anak-anak muda, anak-anak yang dia masih SMP, SMA. Itu kenapa bu? Karena dia sudah pernah melakukan sesuatu hal yang dirasa merusak dirinya sendiri. Wah sekalian aku ini, wes kabeh rusak, wes diamuk wong tuaku, ya wes sisan gitu. Nganggo nafsa, terus kemudian melu geng motor. Nah itu sebenarnya di rumah mereka tidak mendapat perlakuan yang baik, tidak mendapat support. Akhirnya mereka ikut geng yang tidak jelas.
Oke. Jadi kalau melihat anak-anak pang, yang melakukan hal-hal yang tidak baik, sampai ada perempuan-perempuan anak-anak remaja yang ikut pang, itu juga kemungkinan mereka juga sudah pernah mengalami kekerasan seksual. Entah kekerasan seksual dari pacarnya yang biasanya tidak diketahui oleh orang tua. Tuh. Nah, paham kan ibu-ibu tadi dari penjelasan saya, paham? Jadi kalau misalkan tadi anak-anak bagian mana saja yang harus diwaspadai? Bagian genital, kemudian buah dada, terus bokong, punggung, dubur. Nah itu juga harus diketahui bahwa itu maksudnya ada kekerasan seksual. Sikap perilaku orang tua jika anak-anaknya terjadi kekerasan seksual, apa yang harus dilaksanakan, Bu? Sebagai orang tua, apa yang harus dilaksanakan? Memberi apa, Bu Komaria? Memberi pengarahan. Memberi pengarahan. Sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual, yang pertama tidak panik, tidak marah. Peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Gak apa-apa, Nduk, iso diatasi. Memberi support kan itu maksudnya. Sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka, dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Diomongin, pokoknya sampai lagi anak-anak ibu. Orang-orang yang entuk nglarani, orang yang entuk nyakiti. Wong ibu wae ora tau nyiwel, orang tahu noek, gitu kan, gak tahu jewer, kok wong liya kok wani-wanine nyakiti. Kemudian jadilah pendengar yang aktif tentang cerita dan pendapatnya. Nah anak-anak yang cerita itu cuma, Bu, aku pak cerita, niki lho Bu, kalau mau di tukari koncoku, aku disingkat-singkat, jangan, dia dengarkan anak itu cerita, kemudian yuk di pakai mana, Dok? Dia pakai mana? Gitu kan? Jadi anak-anak itu merasa ceritanya diapresiasi. Mintalah pertolongan ahli atau lembaga-lembaga layanan. Ketika ini sudah terjadi hal yang fatal, segera lapor ke layanan masyarakat. Laporkan ke polisi kalau ini sudah benar-benar fatal, ya. Ketika jenengan melihat, kok ini kok ada cairannya? Mencurigakan, jangan dicuci ya Bu. Kalau jangan melihat hal bajunya kok robek, kakinya kok ini, giginya anakku kok patah, bagian ininya kok sobek, bagian ininya polisi ya Bu. Dan artian anaknya diajak visum, anaknya divisum dulu apakah memang benar terjadi kekerasan, karena itu juga kalau misalkan anaknya diajak mandi itu akan menghilangkan bukti, ya. Menghilangkan bukti bahwa anak-anak terjadi kekerasan seksual. Nah, begitu juga baju-bajunya. Kalau dicuci, misalkan ada cairan-cairan yang tidak jenengan curigai, jangan dicuci juga. Itu nanti luruh. Okay. Terus kemudian ini hal-hal praktis agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitif. Nah, mulut, leher, dada, daerah selangkangan dan pantat. Mulut. Ini biasanya yang masih banyak diabaikan. Nah, nek ono sing mencium bibirnya jangan boleh ya. Karena biasanya anak-anak kan suka dicium bibirnya, jangan boleh. Itu yang pertama juga mengakibatkan penularan penyakit, dan juga itu ya kalau orangnya punya rasa ini menarik dengan anak-anak itu. Selain gemas, mereka punya hasrat tertentu. Okay? Ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak atau jangan, atau lari ketika ada orang yang ingin menyentuh bagian sensitifnya.
dikandani yo nek dolanan ana wong asing ayo ya bengok-bengok ya nek misalkan ana wong ya jaluk tulung gitu. Itu harus diajarkan terus menerus karena anak-anak kan biasanya awas anak langsung diem. Kalau tidak diajarkan terus menerus nek diancam oleh siapapun yang tidak dikenal atau siapapun yang kenal pengen dumuk ngomongnya adik, pengen dumuk ini adik, terus pengen dumuk ini adik gitu kan. Itu adik teriak ya, nek diajak malah teriak sebentar. Itu harus diajarkan ke anak-anak. Pastikan jalur yang dilalui anak-anak keluar rumah aman. Misalkan mau main ya, apalagi di Widoro itu kan masih banyak tenggang di sawah yang menurut saya juga rawan ya. Walaupun sisi kanannya banyak rumah, tapi kan sisi kirinya juga sudah tidak ada rumah. Itu juga diperhatikan anak-anak mainnya kemana, sama siapa. Pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam kegiatan online atau internet. Yang saat ini terjadi adalah ini. Nek anaknya setelah tugas, dilihat juga anak-anak ini main gamenya apa sih? Anak-anak nontonnya apa sih? Di YouTube itu bahaya enggak? Kemudian kalau main game bahaya enggak? Game itu tidak hanya berbahaya bagi mata anak, tetapi juga apa yang dilihat anak. Di situ masih banyak game yang pakai mini itu ya Bu. Itu juga merangsang pikiran anak-anak lebih dewasa. Kemudian ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Nek orang kenal aja belum diparingi apa-apa ya gitu. Ini yang sering dilakukan orang tua. Pastikan rumah aman dari bahan pornografi. Nek misalnya di rumah itu ada kakak-kakaknya yang besar, adik mas nonton apa sih? Nenek tak ada nih lo api. Ternyata yang ditonton itu adalah game-game atau tontonan-tontonan yang vulgar atau 18+ itu jangan disterilkan. Berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun. Misalkan anaknya bawa handphone ya, terjadi sesuatu. Nah misalkan ada apapun langsung ditelepon ibu atau berikan nomor telepon polisi 112 atau nomor layanan darurat dengan cerita anak pada kejadian-kejadian apapun. Ini yang selalu harus diperhatikan di jalan dimanapun misalkan yang tidak biasa anak lakukan. Bu aku mau stop bu karena uang mepet bu. Anunya lo ditembak-tembak ke aku. Itu sudah sesuatu hal yang pelecehan ya. Terus, siapa dong? Orang ngerti kok. Nah, dengan ketika ada anaknya yang cerita seperti itu, bisa menenek orang tua langsung di nenek kewe, apa diomongi atau berteriak. Itu masih banyak di tempat-tempat umum seperti itu. Terus, ketika kamu bermain sama siapapun atau bermain di medsos, ada yang minta dikirimi gambarmu nak, jujur ya, dikirimi ya. Nek kirim-kiriman gambar cara pacarnya ojo sing aneh-aneh. Itu harus selalu diperhatikan. Lho Bu, ada uang karo pacare gue kok. Misalnya sudah lanjut nikah dengan anaknya. Iya, tapi kan namanya pacar lu bojone. Oke, jadi harus mulai sekarang anak-anak harus lebih diperhatikan lagi. Baik itu Bu, tadi paham semua ya apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak kita. Mencegah sedini mungkin kejadian kekerasan pada anak, kekerasan seksual, kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Setelah dari sini, saya harap jenengan sudah mulai paham kalau ada gejala-gejala yang ditimbulkan. Semoga saja anak-anak kita terhindar dari kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Ya. Kita sebagai orang tua hanya bisa menjaga anak-anak semaksimal mungkin. Apalagi saat ini online pun itu banyak terjadi kasus yang di luar nikah. Karena apa? Kelalaian orang tua. Kelalaian orang tua, kemudian anak juga tidak dibekali dengan pengetahuan orang tua. Kalau orang pelaku orang ngerti wae kok. Tapi itu terjadi berulang-ulang. Di Alfamart, di apotek saat ini ternyata banyak sekali kondom yang terjual Bu.
Itu mirisnya. Ternyata apa? Anak-anak yang di luar kendali orang tua, mereka melakukan hal itu di rumah. Itu yang sangat miris. Jadi anak-anak yang sudah mulai remaja, anak-anak yang sudah mulai dewasa, apalagi SMP, SMA, itu benar-benar harus diperhatikan di sini. Oke, baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Bisa aku paham. Paham ya? Kalau sudah paham, semoga tidak hanya anak kita yang kita perhatikan, tapi kalau ada tetangga, ada sepupu dan sebagainya, kita harus tetap waspada dan menjaga. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.